Oke teman-teman, sebelumnya selamat malam dan masih semangat dalam belajar sejarahnya. Dan kakak kali ini minta maaf karena kakak ada halangan dalam mengajar secara langsung, jadi kakak record aja gitu ya. Nah, pada topik pembelajaran kita kali ini yaitu masa Orde Baru. Sebelumnya kan kita udah belajar tentang masa demokrasi terpimpin dan juga liberal. Nah, sekarang kita masuk ke masa selanjutnya di mana pemerintahan Orde Baru ini dipimpin oleh seorang tokoh yang sangat fenomenal dan juga sering kita dengar di Indonesia, yaitu Soeharto. Nah, Pak Soeharto ini memimpin pada masa Orde Baru. Nah, apa saja kebijakan-kebijakan dari Pak Soeharto dan bagaimana sih perubahan Indonesia selama dipimpin oleh Pak Soeharto. Sekarang kita lihat adik-adik dan kita akan belajar bagaimana dan apa saja yang berubah selama masa Orde Baru ini ada di Indonesia. Oke? Nah, ada apa saja sih yang akan kita pelajari dari pertemuan kali ini? Yang pertama itu latar belakang dan juga ciri-ciri dari masa Orde Baru. Yang kedua, kebijakan. Yang ketiga, penyimpangan dan berakhirnya bagaimana Orde Baru tersebut. Yang keempat, hanya tiga di mana penyimpangan dan juga berakhirnya. Nah, apa itu Orde Baru? Adik-adik bisa simpulkan apa pengertian dari Orde Baru itu menurut adik-adik sendiri, dan adik-adik bisa buat penjelasannya di buku. Nantinya kakak juga akan buat beberapa kuis yang akan menanyakan tentang apa pengertian dari Orde Baru. Nah, jika dilihat dari pengertiannya, Orde Baru itu ialah masa di mana transformasi ataupun perubahan yang sebelumnya itu Orde Lama, di mana segala bentuk kebijakan-kebijakan yang ada pada Orde Lama itu diganti menjadi yang lebih baru gitu. Nah, itulah yang disebut sebagai masa Orde Baru. Nah, siapa pemimpin dari masa Orde Baru ini? Nah, jelas yakni si Soeharto. Nah, jika kita lihat bagaimana di sebelumnya kita belajar tentang di SMA gitu lah kan, di kelas 1 atau kelas 2 kita belajar tentang masa Orde Baru yang sering dikait-kaitkan dengan Pak Soeharto yang memimpin itu secara otoriter dan juga banyak sekali kebijakan-kebijakannya yang kita merasa bahwa itu tidak sebaiknya terjadi di Indonesia gitu kan, Dek. Nah, begitu juga dengan bagaimana masyarakat merasakan apa yang mereka alami pada masa Orde Baru. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat apa pengertian dari Orde Baru. Bentar ya, Dek. Orde Baru adalah penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia berlandaskan dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelumnya kan, Dek, kita lihat memang benar pada masa Orde Lama itu juga berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kenyataannya pada masa Orde Lama, apa yang sudah menjadi landasan negara kita yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu belum terlaksana dengan baik gitu. Apalagi pada masa demokrasi liberal gitu kan, di mana kita memang masih tergolong negara baru dan kabinet-kabinetnya juga berganti, jadi pastinya landasan negara kita itu nggak berjalan dengan baik. Nah, demikian halnya pada demokrasi terpimpin, di mana Soekarno menggantikan Undang-Undang Dasar sementara menjadi Undang-Undang Dasar yang 1945 yang sebelumnya gitu. Nah, dan juga mengapa diganti demokrasi
liberal itu karena tidak sesuai dengan apa yang Indonesia itu tanamkan sebelumnya gitu. Maksudnya itu Pancasila itu belum didasarkan pada demokrasi liberal. Nah, digantilah menjadi demokrasi terpimpin. Nah, sama juga, Dek, belum terlaksana dengan baik. Akhirnya digantilah menjadi Orde Baru. Tetapi masih sama, Dek, dasar negaranya itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agar ditata kembali gitu, ditata kembali menjadi lebih baru gitu kan. Nah, itulah yang dimaksud dengan Orde Baru. Nah, apa ciri-ciri dari masa Orde Baru ini, Dek? Yang pertama itu ada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen. Maksudnya, yang sebelumnya itu tadi Kakak bilang demokrasi terpimpin dan juga demokrasi liberal itu memang melaksanakan Pancasila, tapi bukan secara murni. Itu dapat kita lihat seperti pada masa liberal kita dianggap terlalu sosialis gitu kan, sama dengan pada masa terpimpin juga dianggap terlalu sosialis gitu. Nah, kita kembali gitu, kembali ke hal yang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan juga konsekuen dilakukan gitu. Nah, yang kedua itu otoritarianisme. Maksudnya di sini, Dek, segala sesuatu itu dipimpin oleh presiden gitu, sama dengan pada masa sebelumnya. Jadi nggak ada lagi yang namanya kabinet-kabinet gitu kan, nggak ada lagi yang namanya misalnya presiden gitu kan memimpin gitu, presiden memimpin tapi sama dengan derajatnya dengan orang lain gitu, enggak. Tapi di sini memang presiden itulah yang lebih tinggi gitu. Nah, yang ketiga itu menguatkan peran negara dengan dominasi kekuatan Golkar dan ABRI. Jadi mengapa dikatakan Golkar yang lebih kuat? Karena Soeharto itu dari partai Golkar gitu. Nah, dan sedangkan ABRI itu juga karena Soeharto juga merupakan angkatan jadi dia lebih mendominasikan dengan kekuatannya dari Golkar dan juga ABRI. Nah, yang keempat yaitu kehidupan demokrasi yang dipenuhi dengan unsur KKN. Ini salah satu ciri yang paling sering, di mana pada saat masa Orde Baru itu nantinya bagaimana berakhirnya nanti itu selalu dikaitkan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme gitu deh. Jadi bagaimana nanti jatuhnya Soeharto itu selalu dikaitkan dengan KKN gitu. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana sih latar belakang kenapa bisa terjadi Orde Baru gitu kan, Dek. Nah, yang sebelumnya itu kan, Dek, yang pemerintahan itu dipimpin oleh si Soekarno gitu kan, Dek. Nah, Indonesia melihat, wah, negara kita udah nggak baik-baik saja gitu. Kita harus melakukan perubahan gitu kan. Nah, namanya juga dunia politik, Dek. Pastinya akan selalu ada perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, baik itu saling menggulingkan satu sama lain gitu kan, Dek. Sama juga dengan halnya dengan pemerintahan Orde Baru, Indonesia pada saat itu, pada masa Orde Lama pada saat itu, udah nggak baguslah negara kita, ayolah kita gantilah menjadi lebih baik lagi gitu kan, Dek. Nah, dibuatlah Orde Baru ini. Nah, ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa bisa menjadi Orde Baru gitu, menjadi politik-politik ataupun pemerintahan yang baru gitu kan, Dek. Nah, pada tahun 1965 itu ada peristiwa G30 SPKI. Nah, ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat bersejarah di Indonesia. Pastinya adik-adik nggak heran lagi ataupun udah sering mendengarkan kata G30 SPKI, di mana gerakan ini bertujuan untuk mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Nah, maksudnya di sini, Dek, kan sebelumnya kan Soekarno itu kan memimpin pada demokrasi terpimpin kan, Dek. Nah, kita tahu bahwa
partai yang paling menonjol di sana partai apa? Partai Komunis gitu kan, Dek. Nah, karena partai komunis ini ingin merubah negara kita Indonesia ini sepenuhnya menjadi negara komunis, menjadi negara yang sosialis gitu kan. Nah, akibat dari itu ada gerakan yang namanya G30 SPKI ataupun seperti pemberontakan G30 SPKI yang bertujuan untuk mengubah seluruh wilayah Indonesia ini menjadi negara yang komunis gitu. Nah, akibat dari ini muncullah beberapa prasangka dari masyarakat mengenai ataupun penyimpangan dari masyarakat melihat bagaimana pemerintahan si Soekarno gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, inflasi. Maksudnya di sini inflasi yang mencapai 65% berakibat melonjaknya harga-harga kebutuhan gitu. Nah, tepatnya pada tahun 1967 sampai 1998, di mana setahun setelah demokrasi terpimpin ini berjalan gitu kan, Dek. Nah, setahun setelah itu Indonesia itu mengalami inflasi terus-menerus gitu. Di mana inflasi ini terus-menerus mengakibatkan terjadinya masa Orde Baru gitu. Yang selanjutnya itu ada Tritura ataupun tri tuntutan rakyat. Nah, apa maksud dari tri tuntutan rakyat ini? Untuk memerintahkan bahwa Soekarno itu harus dilengserkan gitu dan digantikan oleh pemerintahan yang baru, di mana Tritura ini ataupun tiga tuntutan rakyat diserukan oleh para mahasiswa untuk menggantikan si Soekarno yang sebelumnya memimpin pada masa demokrasi liberal. Nah, yang selanjutnya itu Super Semar, di mana Super Semar ini, Dek, menjadi akhir dari pemerintahan Soekarno. Nah, pada saat Super Semar inilah diberikan kepada Soeharto, di mana surat perintah 11 Maret, penyerahan mandat sepenuhnya kepada Presiden Soeharto yang sebelumnya itu dipimpin oleh si Soekarno gitu. Jadi diberikanlah inilah kalau yang menjadi presiden gitu kan, Dek. Nah, itulah yang dimaksud dengan Super Semar. Nah, itulah awal dari masa Orde Baru gitu. Oke. Yang selanjutnya itu kabinet. Nah, pada masa Orde Baru, Dek, dikenal dengan Kabinet Pembangunan. Kabinet Pembangunan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada Kabinet Ampera, di mana kabinet ini ketika Soeharto, maaf ya, Dek, ketika Soeharto resmi menjadi presiden. Nah, kabinet ini mengakibatkan terjadinya dualisme kepemimpinan. Maksudnya ini, program kerjanya bernama Dwi Dharma yang bertujuan untuk stabilisasi ekonomi dan juga politik. Nah, adik-adik bisa baca di sini. Ada beberapa kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Kabinet Ampera ini, yaitu 1966 sampai 1968. Ada program catur karya, ada trilogi pembangunan. Nah, pada saat Soeharto memerintah, Indonesia juga udah kembali ke PBB yang sebelumnya kan, Dek. Indonesia keluar gitu kan. Indonesia keluar nggak terima saat konfrontasi dengan Malaysia. Akhirnya Indonesia masuk kembali dan juga aktif pada masa pemerintahan si Soeharto pada tahun 1966. Gitu. Nah, pada saat kabinet ini juga ada beberapa kebijakannya. Yang pertama itu perbaikan kualitas hidup, di mana yang sebelumnya itu, Dek, Indonesia itu mengalami kemerosotan baik itu fisik dan juga psikisnya gitu. Nah, akibat dari itu diperbaikilah kualitas hidup Indonesia menjadi lebih baik lagi gitu. Namanya juga Orde Baru gitu kan, Dek. Pastinya ada hal-hal yang baru yang akan diberikan gitu. Salah satunya ialah pemilu paling cepat 5 Juli sekali
sekali 5 tahun gitulah, Dek. Dimana sebelumnya, Dek, kita tahu bahwa pemerintahan si Soekarno ya dia memimpin selama beberapa tahun gitu kan, Dek. Meskipun nantinya Soeharto juga memimpin sampai 32 tahun, tetapi itu hasil pemilu gitu kan. Nah, maksudnya di situ pemilu itu udah ada batasnya gitu, sekali 5 tahun. Tapi belum ada, Dek, ini. Belum ada kalau udah 2 kali menjabat nggak bisa lagi gitu, belum ada. Jadi itu yang mengakibatkan mengapa sampai lama si Soeharto menjabat gitu. Nah, sekarang kita masuk ke kebijakan atau peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi pada masa Orde Baru. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke kebijakannya gitu. Nah, kebijakan dari masa Orde Baru itu sangat terkenal, yaitu ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. Nah, adapun pendiri dari ASEAN, yang pertama itu Indonesia, Adam Malik, yang kedua itu Malaysia, Tun Abdul Razak, yang ketiga Singapura, S. Rajatman, yang keempat Thailand, Thanat Koman, yang kelima Filipina, Nasisco Ramos. Jadi ASEAN ini didirikan untuk suatu komunitas yang berada di Asia gitu kan, Asia Tenggara gitulah, khususnya di Asia Tenggara, yang sebelumnya itu dipimpin oleh ataupun dibentuk oleh 5 negara ini. Akan tetapi bertambahnya menjadi 10 negara yang berada di wilayah Asia Tenggara gitu. Nah, adapun tujuan dari ASEAN ini ya ingin bekerja sama, ingin meningkatkan hubungan diplomasi, hubungan antar negara gitu kan, Dek, untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, baik juga negara yang lainnya yang berada di Asia Tenggara. Terus itu untuk menjalin pertukaran pelajar gitu, untuk pendidikan. Nah, untuk politiknya tadi untuk hubungan politik gitu kan. Nah, kalau di bidang budayanya ya pertukaran budaya gitu. Itulah ASEAN ini. Tujuan dari ASEAN ini yang pada masa Orde Baru itu dibentuk gitu setahun setelah si Soeharto memimpin, tepatnya pada 8 Agustus 1967. Oke? Ini diingat ya, Dek. Nah, yang selanjutnya itu kan, Dek, tadi ada beberapa kebijakan kan yang di awal, di mana bahwa pelaksanaan pemilu itu akan dilakukan secara 1 kali dalam 5 tahun gitu kan. Nah, pada tahun 1971 ada 10 peserta, di mana ada beberapa partai yang memimpin, Dek. Ada PNI, ada PNI, ada Murba, ada PKI, ada Partai Katolik, ada Perkindo, ada PSI, ada Perti, ada Permusi, ada Golkar. Nah, yang sebelumnya, Dek, kan kita udah belajar bahwa pada masa demokrasi terpimpin itu hanya ada 4 partai kan. Nah, pada masa Orde Baru itu dikembalikan lagi, Dek. Dibubarkan, yang 4 partai itu dibubarkan, tapi partai PKI juga masih ada, tapi udah nggak terlalu ini lagi gitu, nggak terlalu dianggap lah gitu, bukan nggak terlalu dianggap sih, nggak, karena udah gerakan yang tadi, Dek, yang ini G30 SPKI itu kan udah terjadi gitu kan, jadi PKI ini udah kayak nggak usah lah kita pilih ini nanti kayak gini gitu kan. Nah, ada beberapa partai di sini, ada 10 partai pada tahun 1971. Nah, kita masuk ke tahun 1977, 1982, 87, 92, 97 gitu kan, Dek. Nah, ada 3 partai yang paling mendominasi, di mana partai-partai politik ini saat
pemilihan presiden gitulah kan Dek, khususnya pemilihan presiden, ada hal yang janggal tapi atau kebetulan atau memang hal yang janggal di mana pemenangnya itu setiap kali pemilu selama 5 kali gitu kan, pemenangnya itu selalu Golkar, di mana Golkar ataupun golongan karya ini ya partainya sih Soeharto gitu kan Dek. Nah menang-menang ya pastinya si Soeharto lah ya kan jadi presiden gitu. Nah itulah yang mengakibatkan bagaimana di sini Dek bisa kita lihat bahwa kalau udah berkuasa gitu kan pastinya pengen berkuasa terus gitu, apalagi kayak si Soekarno kan, Pak Soekarno udah kayak karena apalagi karena G30 SPK itu dia juga dikatakan terlibat gitu kan Dek. Jadi dia juga ingin naik gitu, udah nggak ada jalannya lagi gitu. Apalagi si Soekarno juga pada saat itu udah sakit-sakit. Nah, maka dari itu si Soeharto lah yang terus memimpin negara Indonesia gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa tahun berganti tahun, hampir 30 tahun gitu kan deh Indonesia setelah merdeka, gimana ya, bahwa kekuasaan itu masih kita ingin berkuasa itu masih terus berjalan gitu, maksudnya deh jika kita udah di atas ya kita pengen di atas terus gitu kan dek. Nah begitu juga dengan kebijakan politik yang lainnya ataupun masa-masa Orde Baru, Orde Lama gitu kan. Nah masih mengalami perubahan, tetapi belum sepenuhnya membaik gitu deh. Nah di masa apa nanti udah mulai membaik, ya nanti kita lihat di masa reformasi gitu. Sedangkan pada masa Orde Baru memang ada yang berubah, ada yang baru gitu kan dek, tetapi rasa ingin berkuasa itu masih tetap sama gitu. Nah itulah yang bisa kita lihat ataupun kita ambil pelajarannya. Maksud kakak di sini, jika memang sudah waktunya kita untuk mengalah, ya mengalahlah gitu kan. Maksudnya biarkanlah orang lain yang juga bisa memberikan pendapatnya, bukan hanya kita aja gitu. Maksudnya kita harus memberi celah kepada orang lain, bukan hanya kita aja terus gitu ya dek. Jadi kita harus belajar untuk menghargai orang lain gitu. Oke, yang selanjutnya itu ada pelaksanaan pembangunan 5 tahun. Kalau ini dek, tadi ini fusi pembagian partainya ya. Adik-adik bisa lihat ada PP, Partai Islam, PDI, ada Golkar. Nah di sini. Nah Golkar lah satu-satunya yang bukan partai. Oke, ini dek. Oke, sekarang kita masuk ke Repelita. Di mana kepanjangan dari Repelita ini, Dek, rancangan pembangunan 5 tahun di era Orde Baru pada masa si Soeharto. Nah, di mana berlangsungnya dari kabinet pembangunan yang pertama sampai yang ke-7 untuk membuat Indonesia itu menjadi negara industri. Jadi yang sebelumnya Indonesia itu negara agraris, ya ditingkatkanlah menjadi negara industri gitu. Nah, yang pertama itu Pelita 1. Nah, Pelita 1 ini lebih memfokuskan ke bidang pertanian. Ingat deh, Pelita 1 bidang pertanian, Pelita 2 kesempatan kerja, Pelita 3 trilogi asas-asas pemerataan, Pelita 4 swasembada pangan, Pelita 5 sektor pertanian dan industri, Pelita 6 peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini harus diingat ya, Dek. Pelita 1 sampai Pelita 6. Oke?
Nah, yang selanjutnya itu ada program-program yang lain yang dibentuk pada masa Orde Baru. Yang pertama ada Asas Tunggal Pancasila, yang kedua ABRI masuk desa, yang ketiga ada Revolusi Hijau, yang keempat Dwi Fungsi ABRI. Nah, di sini ada yang pertama Asas Tunggal Pancasila, di mana semua partai politik dan organisasi masyarakat menjadikan Pancasila itu sebagai satu-satunya ideologi mereka. Nah, kalau kita lihat di masa Orde Lama gitu kan, Dek. Di mana ideologi-ideologi itu kan, Dek, berkembang gitu kan. Salah satunya ialah Partai Komunis. Mereka ingin menyebarkan ideologi mereka. Partai Komunis ini ingin menyebarkan ideologi mereka ke seluruh wilayah Indonesia gitu kan. Berbeda dengan masa Orde Baru, di mana pada masa Orde Baru ini semua partai, baik itu Golkar, baik itu non-partai, baik itu PPP gitu kan, Dek, harus menjadikan Pancasila sebagai ideologi mereka. Oke? Harus menjadikan Pancasila itu sebagai ideologi mereka. Partai apapun itu harus menjadikan Pancasila itu sebagai ideologi mereka. Nah, inilah nantinya bagaimana Partai Komunis itu perlahan-perlahan menghilang, Dek. Karena mereka nggak terima lah pastinya. Karena mereka itu udah menganut Partai Komunis, ideologi komunis, nggak mau lah mereka pastinya beralih ke ideologi Pancasila gitu kan, Dek. Nah, itulah yang mengakibatkan bagaimana nantinya Partai Komunis itu menghilang gitu. Oke? Yang selanjutnya itu ada ABRI masuk desa, di mana TNI itu bekerja sama dengan masyarakat membangun infrastruktur di pedesaan. Jadi bekerja sama dengan ABRI ataupun TNI dengan masyarakat bekerja sama untuk membangun desa gitu. Nah, di sini kan tadi kita lihat bahwa ciri-ciri dari masa Orde Baru itu didominasikan oleh TNI ataupun ABRI gitu kan, Dek. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ada program yang namanya ABRI masuk desa. Nah, yang selanjutnya itu Revolusi Hijau. Di mana Revolusi Hijau ini perubahan yang cepat dan dalam bidang pertanian demi tercapainya swasembada pangan. Nah, ada beberapa upaya yang dilakukan, ada intensifikasi pertanian, ada ekstensifikasi pertanian, ada diversifikasi pertanian, ada mekanisasi pertanian, dan rehabilitasi pertanian. Nah, untuk penjelasannya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya karena terlalu panjang nanti, ataupun nanti bisa ini ya di chat kakak untuk penjelasannya, ataupun kayaknya kalian udah belajar lah kayak gini di geografi ya, ditanya kakak geografinya. Oke, kakak juga bisa ditanya. Yang selanjutnya itu ada Dwi Fungsi ABRI, di mana Dwi Fungsi ABRI itu Dwi kan dua kan, Dek. Nah, ada dua tugas dari ABRI ataupun TNI. Yang pertama itu menjaga keamanan dan juga ketertiban negara, serta memegang kekuasaan dan mengatur negara. Oke? Menjaga keamanan dan juga memegang kekuasaan dalam mengatur negara. Hampir sama dengan ini pada masa demokrasi terpimpin, tetapi ini lebih jelas nampak bahwa TNI ini memiliki peran yang sangat besar gitu. Oke, Dek. Nah, melihat bagaimana perubahan yang dialami pada masa Orde Baru gitu kan, ada beberapa penyimpangan, salah satunya kenapa sih Soeharto terus-menerus menjabat menjadi presiden, padahal ada pemilihan, tetapi kenapa partainya si Soeharto ini selalu menang gitu kan, Dek. Dilihat masyarakat Indonesia, kayaknya butuhlah lagi perubahan gitu kan, Dek. Nah, ada juga pada masa itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, itu juga dilihat bahwa Indonesia itu nggak baik-baik saja, khususnya mahasiswa yang melakukan demonstrasi besar-besaran, yang nantinya bagaimana si Soeharto memberikan kekuasaannya kepada wakilnya.
di mana wakilnya pada saat itu ialah B.J. Habibie. Oke. Nah, yang selanjutnya itu ada penyimpangan pada masa Orde Baru. Yang pertama, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di mana Soeharto dituding sebagai guru korupsi. Nah, Dek, pada saat itu korupsi itu merajalela di Indonesia. Gitu, Dek. Jadi keuangan Indonesia itu belum tertata dengan baik karena korupsi gitu. Dan juga nepotisme. Yang paling banyak sih korupsi dan juga nepotisme. Oke. Yang selanjutnya ada pelanggaran HAM. Ada GAM, OPN, dan banyak lagi di mana pada saat itu seperti negara Aceh yang ingin memisahkan diri dengan Indonesia gitu kan. Nah, pada saat si masa Orde Baru lah itu terjadi. Yang selanjutnya itu ada pengekangan di mana pemberendelan media massa, pengekangan kebebasan berpendapat, dan masih banyak lagi. Jadi, Dek, pada masa Orde Baru itu media massa itu kan zaman udah maju gitu kan, Dek. Media massa itu nggak diberikan dengan baik. Maksudnya nggak diberikan kebebasan gitu. Karena untuk apa, Dek? Gitu kan. Untuk melancarkan korupsi, kolusi, dan nepotismenya gitu. Karena kalau media massa itu memberitakan kepada seluruh Indonesia gitu kan, Dek, pastinya lebih banyak lah yang demonstrasi gitu. Akibatnya dari itu dikekanglah media massa. Dan bukan hanya itu saja, Dek, kebebasan berpendapat juga kurang diapresiasi pada masa Orde Baru. Nah, akhirnya nanti pada si B.J. Habibie, idolaku, B.J. Habibie, pada masanya, Dek, kebebasan pendapat itu diberikan secara bebas gitu, secara leluasanya gitu. Nah, pada masa B.J. Habibie juga media massa itu udah dikasih sebebas-bebasnya gitu. Oke? Berbanding terbalik dengan pada masa Orde Baru. Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir, di mana runtuhnya Orde Baru. Jadi kan, Dek, sejarah itu bisa dikatakan sebagai tumbuh, berkembang, mati. Nah, sama halnya mati. Tumbuh, berkembang, mati. Sama halnya dengan pemerintahan Orde Baru, pastinya ya Orde Baru tumbuh, berkembang, dan juga mati, Dek. Ataupun runtuh gitulah kan. Nah, di mana runtuhnya Orde Baru ini ada beberapa awal ataupun ada beberapa yang menyebabkan penyebabnya, faktornya. Yang paling dominan di sini sih inflasi, di mana kan kita bisa lihat bahwa pada tahun 1997 sampai 98 inflasi di Indonesia itu sangat besar gitu. Kita lihat bagaimana masyarakat Indonesia, bahkan orang tua kakak juga masih merasakan bagaimana inflasi itu masih bisa dirasakan mereka gitu, sampai ke kampung-kampung lah. Kan kampung kakak, tempat kakak kan di kampung-kampung gitu lah kan, dari kota sana bisa sampai ke kampung gitu. Itulah saking parahnya inflasi itu gitu, Dek. Yang pertama itu ada krisis moneter ini yang tadi kakak bilang. Yang kedua krisis ekonomi, di mana pada pemerintahan Orde Baru memumpuk utang yang sangat besar kepada lembaga keuangan internasional dan investor asing masuk dengan pesat gitu. Jadi pada saat Orde Baru itu kayak Indonesia itu berpoya-poya gitulah, Dek. Tapi bisa dikatakan lebih Soekarno juga berpoya-poya, tapi bisa kita lihat hasilnya gitu kan, Dek. Kayak Monas gitu kan, kayak Senayan gitu. Tapi berbanding terbalik dengan Orde Baru, pada masa Soeharto, kita nggak lihat gitu. Tapi utang Indonesia itu banyak gitu, Dek. Mungkin karena korupsi itulah, kolusi, dan juga nepotisme gitu. Nah, yang ketiga itu krisis politik. Di mana krisis politik ini Golkar kembali menang pada pemilu 1997 yang mendapat penolakan dari masyarakat. Ya pastinya masyarakat bertanya-tanya lah kan, Dek.
weh kenapa lah si Golkar ini, partai Golkar ini terus menang gitu kan. Kenapa, ada apa gitu kan. Pasti ada yang, kalau kebetulan sih nggak mungkin sampai beberapa kali gitu kan deh. Nah akibat dari itu Partai Golkar mendapat pemilu pada tahun 1997 mendapat penolakan yang keras dari masyarakat. Oke. Yang selanjutnya ada krisis sosial di mana pembangunan yang tidak merata menimbulkan kesenjangan sosial dan juga kriminalitas. Yang kelima ada krisis kepercayaan di mana rakyat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintahan Orde Baru sehingga banyak terjadi demonstrasi. Oke. Jadi Orde Baru itu berakhir dengan ada beberapa akibatnya deh. Ini masa reformasi. Ada beberapa akibatnya yang mengakibatkan Indonesia itu harus mengganti masanya menjadi masa reformasi nantinya gitu. Nah pastinya kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, mengapa harus Partai Golkar yang menang gitu kan. Nah Indonesia pada masa itu mahasiswa juga nggak sebodoh itu gitu. Nah akhirnya mahasiswa dan juga masyarakat melakukan demonstrasi ataupun tadi deh krisis kepercayaan gitu. Jadi masyarakat nggak percaya lagi dengan masa pemerintahan si Soeharto. Akibatnya dilengsarkanlah si Soeharto menjadi wakilnya yang naik gitu ataupun B.J. Habibie yang naik gitu. Nah demikianlah bagaimana masa Orde Baru ini awalnya tadi deh dan juga berakhirnya gitu. Oke, sampai sini. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa lewat chat. Dan kakak juga nanti akan buat link kuisnya. Ada satu hal yang ingin kakak sampaikan, sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tetaplah semangat, Dek. Semangat. Dan kakak sekali lagi minta maaf karena kakak nggak bisa pertemuan langsung sama kalian. Kakak pengen kali, karena kalian ini siswanya aktif-aktif semua gitu. I like it, and sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kakak akan upayakan bertemu dengan kalian. So, selamat happy weekend. Tetaplah semangat dan juga jangan lupa berdoa dan bersedekah. Oke? Okay? Sampai jumpa. Nanti kalau untuk kuisnya deh, untuk pembahasan soal kan nggak mungkin kakak bahas di sini. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Karena materi untuk reformasi singkat-singkat aja kita buat. Nanti untuk pembahasan soal Orde Baru biar lebih nyaman kalian, biar kita juga bisa saling kayak biasanya kan ya kita tanya jawab gitu kan, biar lebih kondusif juga. Nanti kita buat soalnya di pertemuan selanjutnya ya. Oke? Kakak minta maaf sekali lagi ya. See you. Terima kasih. Dadah.